Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Selamat pagi. Alhamdulillah. mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sedikit ngantuk. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Raditu billahi rabba wa Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi Wa alif ibadika sholihin. Amin. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat duha. Nah, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya. Nggih, Bu. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sholat duha. Apakah kalian tahu apa itu sholat duha? Sholat sunnah, Bu. Sunnah. Betul sekali. Jadi, sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha, yaitu pada pukul 7 hingga sebelum masuk duhur. Nah, untuk jumlah rakaat pada sholat duha ini dimulai pada 2 rakaat hingga maksimal 12 rakaat. Nah, untuk sholat duha ini dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Nah, pada sholat duha ini bisa dikerjakan baik munfarid maupun berjamaah. Nah, lebih baik ketika sholat duha itu dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Tetapi jika untuk kegiatan pembelajaran boleh dilakukan secara berjamaah. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hukum dari sholat duha. Ada yang tahu hukum dari sholat duha itu apa? Sunnah. Sunnah. Ya, betul sekali. Jadi hukum dari sholat duha itu yaitu sunnah. Yang lebih jelasnya yaitu sunnah muakkad. Nah, untuk pengertian sunnah sendiri yaitu jika kita ibadah yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tidak mengerjakan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Sedangkan artinya muakkad yaitu sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Untuk yang materi selanjutnya yaitu mengenai tata cara dari sholat duha. Ada yang tahu tata cara dari sholat duha itu bagaimana? Belum seperti Ibu akan menjelaskan yaitu tata cara dari sholat duha. Karena sholat duha itu dilaksanakan mulai dari 2 hingga 12 rakaat dan dilaksanakan setiap 2 rakaat salam dengan tata cara yaitu yang pertama niat. Kalian tahu niat sholat duha itu bagaimana? belum, Bu. Yaitu usolli sunatan duhahi rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, untuk yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga ada membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, untuk surah pendeknya ini apabila untuk rakaat pertama itu membaca surat Asy-Syam dan yang ke rakaat kedua yaitu membaca salat ad-duha. Untuk yang keempat yaitu ruku. Yang kelima ada i'tidal. Untuk yang keenam ada sujud pertama. Yang ketujuh duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan sujud yang kedua. Yang ke-9 yaitu membaca tasyahud akhir. Untuk yang ke-10 salam dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini adalah berurutan mulai dari niat hingga salam. Untuk bacaan doa mulai dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud,
dan juga tasyahud akhir itu sama dengan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Untuk yang materi selanjutnya yaitu mengenai keutamaan. Jadi apa sih keutamaan dari sholat duha? Ada beberapa keutamaan, yaitu yang pertama menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Yang kedua mendapatkan ghanimah atau keuntungan terbanyak. Yang ketiga membawa kecukupan sepanjang hari. Dan yang keempat dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, apabila kita mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan kita sebuah rumah di surga nanti. Dan yang kelima yaitu mendapatkan ampunan dosa. Dan yang terakhir tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, dari sini ada yang ingin kalian tanyakan atau bagaimana? Ada yang sudah paham atau belum? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, baik. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan memberitahu kalian atau memberikan LKPD untuk kalian nanti dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp ya, anak-anak. Baik, guru. Untuk kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim dimulai pada waktu duha yaitu pada pukul 7 hingga sebelum duhur. Untuk hukum dari sholat duha sendiri yaitu sunnah muakkad atau ibadah yang sangat dianjurkan. Nah, untuk tata caranya yaitu dimulai dari niat hingga salam. Yang terakhir yaitu keutamaan dari sholat duha, yaitu ada 6. Pertama yaitu kita akan mendapatkan ampunan dosa dan tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham mengenai sholat duha? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami materi dengan baik, dan kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan ke Ibu langsung saat kita pembelajaran tatap muka. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kalau Tuhan jika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Guru. Ya, semoga bermanfaat anak-anak. Baik, saya Elsa Nuraini dari Prodi PGMI 3C. Nah, pada video yang sebelumnya yaitu mengenai micro teaching pada pembelajaran fikih MI, dan untuk sesi yang selanjutnya yaitu menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu Maftoha MPDI. Nah, untuk soal yang diberikan oleh Ibu Maftoha MPDI yaitu yang pertama, identifikasi dan analisislah elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching. Dan yang kedua yaitu teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Yang ketiga, terapkan umpan balik dari sesi micro teaching yang sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran. Yang keempat, yaitu evaluasilah aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching. Nah, untuk jawaban yang poin A, yaitu mengenai elemen, kekuatan, dan kelemahan, berikut jawaban saya. Ada elemen kekuatan dan elemen kelemahan. Untuk masing-masing elemen ini memiliki 4 elemen.
Untuk elemen kekuatan yaitu yang pertama, dengan menggunakan pendekatan ekspositori, peserta didik dapat mendengarkan materi dengan seksama dan dengan baik. Nah, dalam pembelajaran yang saya lakukan ini yaitu dengan melakukan pendekatan ekspositori, sehingga peserta didik dapat mendengarkan materi dengan baik dan seksama. Dan yang kedua yaitu pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint atau PPT menjadikan materi tersampaikan dengan jelas. Karena pada pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran berbasis PPT, maka materi yang saya sampaikan menjadi lebih ringkas dan jelas. Dan yang ketiga yaitu peserta didik paham mengenai materi yang disampaikan. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara online menjadikan peserta didik tidak bosan karena pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas seperti biasa. Nah, pada micro teaching kali ini kami menggunakan pembelajaran secara online sehingga terdapat perbedaan antara pembelajaran di kelas seperti biasa dan pembelajaran dengan menggunakan internet. Nah, untuk elemen kelemahannya ada 4 juga. Yang pertama yaitu peserta didik masih takut untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Yang kedua, pada pembelajaran online ini masih terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga membutuhkan kesabaran yang cukup. Dan yang ketiga yaitu kurang menguasai materi sehingga masih terbata-bata. Dalam hal ini, pendidik masih perlu meningkatkan kemampuan dalam pemahaman materi agar tidak terbata-bata ketika menyampaikan materi. Dan yang keempat yaitu anak-anak bisa saja tidak hanya berfokus pada materi atau kelas online, tetapi juga dapat mengunjungi game yang sudah mereka sukai. Nah, karena ini pembelajaran online, jadi peserta didik tidak melakukan pembelajaran tatap muka langsung seperti yang di kelas-kelas, dan hal ini dapat menyebabkan peserta didik dapat mengunjungi game online yang mereka sukai tanpa sepengetahuan gurunya. Nah, untuk yang jawaban poin B yaitu mengenai teori psikologis. Nah, teori psikologi belajar yang diterapkan dalam proses micro teaching tersebut yaitu dengan teori kognitivisme dan humanisme yang mengedepankan proses belajar peserta didik dalam memahami suatu hal atau objek dengan kemampuan rasional. Dalam hal ini, pendidik memberikan tugas berupa LKPD untuk dikerjakan sesuai dengan pemahaman mereka, untuk mengembangkan potensi pengetahuan dan kemampuan mereka. Selain itu, pendidik juga memberikan kebebasan dalam memperoleh sesuatu untuk menjadikan peserta didik lebih aktif dalam memperoleh informasi atau data dari berbagai sumber. Nah, untuk jawaban poin C yaitu mengenai strategi atau mengenai umpan balik dari pembelajaran sebelumnya dan tentang penetapan strategi yang baik. Dari micro teaching yang saya lakukan sebelumnya masih terlalu kaku dan kurang percaya diri, kurang menguasai materi, kurang terlalu memperhatikan aspek-aspek strategi yang digunakan, dan peserta didik terlalu pasif dengan pembelajaran. Sedangkan pada micro teaching ini lebih menguasai dan ada peningkatan dalam hal percaya diri dan pemahaman mengenai pendekatan ataupun strategi yang digunakan untuk memahamkan peserta didik. Dalam micro teaching ini menggunakan pendekatan yang berbasis kognitif atau kognitivisme dan humanisme yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, meningkatkan kemampuan dalam berpikir rasional, dalam menemukan ataupun menjawab suatu soal yang telah diberikan oleh pendidik, dan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan sesuatu informasi atau data sesuai dengan keinginan dan potensi mereka masing-masing. Nah, untuk jawaban yang terakhir yaitu jawaban untuk poin D. Aspek-aspek psikologis yaitu ada 3. Yang pertama, aspek kognitif, sosial, dan emosi. Dalam pembelajaran yang dilakukan, terdapat beberapa peserta didik dengan aspek psikologis yang berbeda-beda. Yang pertama, ada peserta didik yang hanya diam, tidak merespon pertanyaan dari pendidik. Tetapi tidak sedikit peserta didik yang merespon dengan menjawab pertanyaan kecil yang diberikan oleh pendidik. Selain itu, terdapat peserta didik yang aktif berkomunikasi dengan baik
dengan baik dengan pendidik dan sangat aktif dalam menjawab pertanyaan. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan mengenai aspek psikologis dari peserta didik yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah pemaparan jawaban dari saya mengenai poin A, poin B, dan poin C, serta poin D yang telah diberikan oleh Ibu Maftoha. Apabila dalam video ini saya memiliki banyak kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.